kita ini sedang impor, tidak. Tapi untuk menjamin ketersediaan, kepastian bahwa kecukupan pangan khususnya beras itu betul-betul ada. Bagi masyarakat ya, yang penting ada beras. Lauk itu kan nomor 2. Kan? Jadi walaupun harga naik, yang penting ada barang. Kalau kamu belum makan nasi, belum makan. Kalau belum makan nasi, Bukan makan lah. nasi itu udah sangat penting. Nasi emang paling utama. Kalau diganti sih bisa juga diganti. Nunggu ya. Masih ingat berapa harga beras kemarin? Berapa harga beras hari ini? Berapa kali harga beras berubah tahun ini? Setiap tahun harga bahan pangan utama Indonesia ini cenderung naik, lalu turun, lalu naik lagi, dan lagi. Ini adalah salah satu indikasi bahwa ancaman krisis pangan di depan mata. Ancaman krisis pangan semakin besar seiring pertambahan jumlah penduduk Indonesia dan dunia. Risiko gagal panen senantiasa mengintai. Dampak gejala perubahan iklim seperti kemarau panjang dan banjir. Belum lagi kondisi geopolitik dunia yang memanas. Meruncingnya rivalitas antar negara besar dan perang membuat pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia dan negara-negara lain di dunia semakin sulit dan rumit. 19 negara sudah membatasi ekspor pangan, menyelamatkan rakyatnya sendiri-sendiri. India baru saja stop ekspor beras. Akibatnya harga beras naik di semua negara. Kita mau memperbesar cadangan strategis beras kita, mau impor juga barangnya sulit didapatkan, tidak seperti yang lalu-lalu. Nyodorin barangnya, Pak ini dibeli, Pak ini dibeli, Pak ini. Sekarang mencarinya sangat sulit. Karena ingin menyelamatkan rakyatnya sendiri-sendiri, memberi makan rakyatnya. Dampak yang sudah pasti muncul adalah fluktuasi harga. Ibu-ibu di pasar mengaku bingung, sementara sebagian lainnya pasrah dengan harga beras. Biasanya kan kelapa hijau, apaan Ini? gitu ya. Ini berapa biasa harganya? Biasanya kan jual 10, sekarang jual 11 jadi bingung. Oh, gitu. Bilang orang naik mulu. Oh gitu. Setahu saya sih nggak pernah turun, pasti naik terus. Misalnya kalau harganya terlalu tinggi ya saya cari yang harga di bawah itu. Stoknya banyak tapi harganya naik terus. Oh seperti ini Bu ya? Oh 725. Akhirnya cari alternatif beras yang lain atau tetap beli yang itu? Tetap sih, soalnya kan buat kantin. Jadinya biar nggak berubah-berubah nasinya ya itu aja biar nggak kecewa pelanggannya. Oh, nggak kecewa, walaupun... Harga beras yang tidak menentu membuat para pedagang di Pasar Induk Jatinegara, Jakarta Timur sulit mematok keuntungan. Seorang pemilik toko beras mengaku sampai saat ini beras lokal dari berbagai daerah sebenarnya masih tersedia, namun harganya sangat tinggi. 15 tahun berdagang beras, harga tahun ini diakuinya yang terparah. Memang terjadinya kalau dulu-dulu memang tiap tahun tidak ada gejolak harga. Tapi yang paling dahsyat ya boleh dibilang tahun ini. Kalau di sini beras yang paling mahal yang mana Pak? Beras Yang paling mahal beras Pandanwangi ya. Pandanwangi. Oh ini Pandanwangi. Nah ini Pandanwangi kecil gitu tuh. Ini dari mana nih Bang beras ini? dari Cilamaya. Cilamaya. Jawa Barat. Asli Indonesia. Asli. Kalau yang murah-murah ini. Nah ini beras dari mana Bang? Beras sama juga dari Jawa Barat, Jawa Tengah juga. Oke. Nah, ini kisaran medium yang nomor 3. Oh, medium nomor 3. Ya 11.600. Sekarang pemerintah juga ada lagi mengeluarkan beras kilo. Ya, kayak gini. Ah ini.
Oke. Ini yang paling murah. Menurut abang kualitasnya gimana? Kalau kualitas sih lumayan kalau untuk ukuran ini karena dari bulog aja dia jadi murah. Oke. Nah, pasarnya siapa? Beras kualitas. Ya pasar ya tetap masyarakat rumah tangga, mungkin kayak yang jual-jual nasi warung ya, Nasi dan warung sebagainya. nasi ya. Kalau dari sisi pedagang, harapannya apa Pak untuk harga beras dan ketersediaannya? Jadi ketersediaan dan harganya pasti kita minta bantu pemerintah lebih perhatian concern murah. Oke, siap. Mudah-mudahan tetap lancar Pak. Oke, thank you Bang. Bicara beras dan nasi pasti bicara perut. Berapapun harga beras akan dibeli agar perut tidak lapar. Warteg lawas yang berdiri sejak 1987 di kawasan Tebet, Jakarta Selatan ini merasakan bagaimana harga beras semakin mahal seiring waktu. Mas, kalau dibandingin 87 sama sekarang, harga nasi dulu berapa, sekarang berapa? Sekarang 5.000, dulu masih 2,5 per piring. 2,5 itu apa nih? 250 perak. Dulu 250 perak. Ya. Sekarang? Sekarang 5.000 perak per piring. Beli beras berapa hari sekali Pak? 2 hari. 2 hari. Ya. Itu harganya 50 kilo. Harganya selalu berubah. Ya kadang-kadang sebulan beda 50. Kadang sebulan beda 40 gitu. Pinginnya gimana Pak? Sebagai pengelola warteg dari 87 nih, pinginnya gimana Pak? Ya Harga-harga? pengennya stabil biasalah. 500, 4,5 seperti itu. Biar Biar untung semua. untung semua. Yang untung, yang punya warung untung. Ya, Iya. makasih Pak Ahmad ya. Ya. Meski hampir setiap bulan harga beras berubah, sulit bagi pengusaha makanan seperti warteg untuk mengikuti kenaikannya. Alih-alih menaikkan harga atau mengurangi porsi, pengelola warung makan lebih memilih pasrah saja. Mbak, kalau untuk usaha makanan warteg begini, naik turunnya harga beras itu apa pengaruhnya Mbak? Pengaruhnya di belanjaan. Belanjanya gimana? Ya jadi bertambah gitu kalau lagi naik. Tapi stok ada terus berasnya? Ada. Wah nih, tapi biasanya kalau satu porsi nasi ketika harga beras mahal sama satu porsi nasi ketika harga beras tidak mahal itu tidak beda ya? Nggak bisa samain juga harganya begitu. Gitu. Agar harga kembali stabil, stok beras harus sesuai dengan jumlah kebutuhan konsumennya. Selama ini, salah satu cara pemerintah menjamin terpenuhinya stok beras adalah impor. Jadi bukan sekali lagi pemerintah ini sedang impor, tidak. Tapi untuk menjamin ketersediaan, kepastian bahwa kecukupan pangan khususnya beras itu betul-betul ada. Supaya masyarakat jangan panik ya, bahwa ada penugasan kepada Bulog untuk tambahan tahun ini adalah 1,5 juta ton untuk impor, tambahan impor. Di luar dari yang 2 juta. Oke? Yang 2 juta sudah selesai nih. Paling tidak di akhir tahun ini, di akhir tahun kita harus punya tambahan minimal ya 500.000 ton. Nah, sekarang dalam rangka saya menjajaki negara mana? Apakah Vietnam masih bisa? Apakah Thailand masih bisa? Apakah Pakistan juga bisa? Kalau nggak bisa, saya ngubungi China, gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah sampai kapan impor menjadi jalan ninja pemerintah untuk mengamankan kebutuhan pangan dalam negeri? Atau apakah kebutuhan pangan pokok masyarakat harus selalu beras atau nasi? Mungkin jawaban dari pertanyaan ini bisa kita lihat dari satu porsi makanan kebanyakan orang Indonesia. Nasi selalu mendominasi dalam setiap porsi. Bagi masyarakat ya, yang penting ada beras. Lauk itu kan nomor 2. Kan? Jadi walaupun harga naik, yang penting ada barangnya, ada beras. Jadi menurut Mas seberapa penting sih nasi itu? Sangat penting sih nasi. Kenapa tuh?
kalau nggak ada nasi bukan makan lah ya. Kebutuhan dan ketergantungan akan beras sangat tinggi di Indonesia. Dalam hal permintaan pasar, bahan pangan lainnya seolah tidak dapat bersaing dengan beras. Padahal, siapa tahu dengan memilih bahan pangan alternatif yang diproduksi secara lokal, Indonesia bisa mandiri pangan. Ya nasi emang paling utama sih. Paling utama. Ya. Jadi kalau makan itu harus nasi ya Mas? Iya, kalau saya. Kalau itu lebih baik sih cocok sih. Kan ya. dulu juga kan makan kayak gitu kan. Makan nasi Bisa aja sih. Biasa singkong ya? Iya. Tapi bukan menu utama mungkin ya? Oh bukan. Berarti menu utama tetap apa? Nasi. Nasi. Kalau diganti sih bisa juga diganti, cuman itu kan bukan makanan pokok. Karena untuk mendapat perubahan seperti itu kan lama prosesnya kan. Kita juga bisa makan ubi, makan singkong kan, tapi kan kalau kita meskipun udah makan itu, kalau belum makan nasi dibilang belum makan. Oke. Jadi, mana yang lebih tepat? Penduduk Indonesia makan nasi karena harus atau karena terbiasa? Dan ini adalah Kang Ajat. Apa kabar Kang? Baik, Kang Ajat usia berapa? 43 tahun. Dan sejak lahir sampai usia 43 tahun, Kang Ajat tidak pernah makan apa Kang? Nasi beras. Nasi beras. Tanaman padi sejatinya berasal dari Indochina atau India. Tanaman padi mulai dibudidayakan di tanah Indonesia pada 1500 sebelum Masehi. Kini, padi telah menjadi bahan pangan andalan Indonesia. Namun sayang, di tanah air, masa depan produksi tanaman pangan ini mulai mengkhawatirkan. Kekhawatiran ini disampaikan oleh Dwi Andreas, Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi Institut Pertanian Bogor, saat saya menemuinya beberapa waktu lalu. Dari pengamatan kami Mas, selama 3 tahun terakhir ini bertanam padi rugi. Kerugiannya itu berapa? Kerugiannya itu antara 250.000 sampai 1 juta rupiah per 2.000 meter persegi, bukan per hektar, per 2.000 meter persegi. Apa maknanya nanam padi rugi? Dan itu juga menjadi salah satu penyumbang mengapa produksi padi kita juga tidak baik-baik saja. Selama pemerintahan saat ini, setahun 2015 sampai tahun 2022, produksi padi kita justru turun. Tidak hanya produksinya saja yang menuju krisis, generasi petani dan ahli yang tertarik dengan industri pertanian padi bahkan mengalami degradasi yang signifikan. Kalau kita lihat data saja ya, berapa petani yang berumur lebih dari 45 tahun. Itu sekitar 65% lebih, dan di bawah 45 tahun itu sekitar 35%. Kalau kita tarik lagi ke bawah, yang berumur muda itu sangat sedikit, hanya belasan persen saja. Dan itu pun juga terus-menerus berkurang. Ini yang persoalan besarnya. Jadi ketika kesejahteraan, tidak ada upaya yang keras dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani tanaman pangan, khususnya padi, nah siapa yang akan tertarik? Kan? Jadi kita tidak bisa menyalahkan kenapa mahasiswa nggak tertarik terjun ke dunia pertanian, khususnya tanaman pangan, itu karena faktor-faktor tersebut. Siapa yang mau berusaha untuk rugi? Benarkah pertanian padi tidak lagi memiliki daya tarik bagi generasi muda? Di belakang saya sudah ada beberapa mahasiswa Fakultas Pertanian IPB. Kita dengar apa kata mereka tentang masa depan pertaniannya. Nama saya Sulaiman. Nama saya Wais Alkarni. Saya Fikra. Nama saya Ibrahim. Saya Desti Rahmadani. Saya Erkuan Martinus. Saya Imam Hartono Bangun. Mimpi dan cita-cita saya ke depan lolos dari sini, yaitu menjadi dosen dan peneliti. Untuk mendalami ilmu di bidang mikrobiologi, pengomposan ini sepertinya masih banyak lagi potensinya, terutama pada
komoditas sawit. Saya ingin membantu petani dalam menghasilkan produksi padi unggul dengan menciptakan varietas yang tahan hama, tahan iklim. Saya ingin bekerja di perusahaan tambang untuk reklamasi tambang dan juga di perusahaan sawit. Kedepannya saya ingin bergabung bersama tim permaculture untuk mengembangkan pertanian di homeschooling tersebut. Minat saya untuk kedepannya rencana ingin menjadi dosen. Saya ingin menerapkan beberapa penelitian-penelitian terbaru saya nantinya untuk kesejahteraan petani di desa saya. Yang jelas, tidak ada jawaban dari mahasiswa-mahasiswa ini yang mengungkapkan keinginan untuk menjadi penerus generasi petani padi. Lalu siapa yang akan menjadi petani di masa mendatang? Bahkan lahan pertanian di Indonesia pun menyusut. Sebagian besar beralih menjadi permukiman, pabrik, juga infrastruktur. Jadi, di mana nanti padi akan ditanam? Apakah bahan pangan pokok Indonesia akan baik-baik saja? Atau bisa jadi masyarakat Indonesia sudah punya pilihan penggantinya? Tadi data sudah menunjukkan bahwa produksi padi terus menurun, kan ya? Tapi kenapa masyarakat tenang-tenang saja, aman-aman saja, pangan masih tercukupi? Nah, di sini persoalan besarnya. Berarti konsumsi padi menurun, karena produksi menurun, konsumsi menurun. Itu pasti. Berbagai data menunjukkan hal tersebut. Lalu ketika konsumsi menurun, tergantikan oleh apa? Ini pertanyaan besarnya, kan? Nah, apakah tergantikan oleh pangan lokal? Sama sekali tidak, kan? Yang tergantikan oleh apa? Yang tergantikan oleh bahan pangan berbasis gandum. Ini yang bahaya. Tahun 70-an gandum, proporsi gandum sebagai pangan pokok kita baru 4%. Kan? Tahun 2010 sudah 18,3%. Tahun 2022 kemarin sudah 28%, Mas. Dan kalau ini tidak kita tanggulangi, maka di 100 tahun Indonesia merdeka, hampir 50% pangan pokok kita terdiri dari gandum. Padahal 100% harus kita impor. Impor lagi. Ya, jika ini jawabannya, maka Indonesia harus waspada. Ketika bahan pangan pokok kita harus dipenuhi negara lain, bahaya kelaparan pun mengintai. Di Ukraina itu ada 77 juta ton wheat, gandum, yang tidak bisa keluar untuk diekspor, biasanya masuk ke Afrika dan masuk ke Asia. 77 juta ton berhenti. Saya ke Rusia, Presiden Jokowi, di Rusia ini ada 130 juta ton gandum berhenti. Artinya ada total 207 juta ton gandum berhenti di Ukraina dan di Rusia. Terus kalau berhenti, yang biasanya diekspor, makan apa? Makan apa sebenarnya bukan jawaban sulit di Indonesia. Setengah abad lalu, Kus Plus berdendang betapa subur tanah dan air di Nusantara Raya ini. Para peneliti di Pusat Riset Teknologi Tepat Guna Badan Riset dan Inovasi Nasional juga mengkonfirmasi fakta ini. Lia Retnawati menarik kesimpulan bahwa sejatinya pilihan kita tidak hanya beras ataupun gandum. Kenapa sih harus beras, kenapa harus gandum seperti itu, padahal sebenarnya banyak potensi yang lain seperti itu. Itu juga sudah kami kembangkan juga dari singkong, kemudian dari jagung ya, terus sagu. Kemudian untuk talas juga pernah sih kami teliti di sini, di talas seperti itu. Masing-masing ada keunggulan dan ada kekurangan ya. Kalau di beras mungkin dia tinggi karbohidrat, tapi dia rendah di misalkan vitamin atau mineral seperti itu, mineral tertentu ya. Kemudian kalau untuk di singkong, dia juga sama karbohidratnya tinggi. Bahkan bahan pangan pokok lokal tersebut bisa diolah menjadi pangan yang kita kenal dan biasa kita makan sehari-hari. Ini ya, Bu ya? Iya. Ini Mas contoh-contoh produk nomor itu yang sudah kami kembangkan. Macam-macam nih Bu ya. Sumbernya apa aja nih Bu? Kalau yang ini adalah mie yang terbuat dari bahan baku utamanya beras lokal.
mocaf. Oh, ini mocaf. Mocaf itu adalah modified cassava flour atau tepung singkong yang dimodifikasi. Kalau yang ini apa nih? Kalau yang ini adalah mie yang terbuat dari sorghum. Sorghum. Oke. Sementara satu lagi. Kemudian yang ini adalah mie yang terbuat dari bukomanan. Bukomanan itu adalah senyawa yang terkandung dalam umbi porang. Tidak hanya bisa dikembangkan variasinya, sumber pangan lokal ini juga memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan. Pengusaha Aiku Smayanti melirik potensi pasta berbahan dasar tepung singkong modifikasi atau mocaf ini sejak masih menjadi mahasiswa pada 2018. Kini, pasta non-terigu atau gluten free yang dipasarkan Ai telah diterima dengan baik oleh konsumen. Sebagai UMKM, tahun ini Ai bisa menjual lebih dari 2.000 kemasan per bulan. Karena di Indonesia sendiri, singkong itu sangat melimpah. Singkong melimpah? Iya. Dan di situ kita punya potensi buat pengembangan untuk bisnis gitu kan. Jadi melihat bagaimana banyaknya bahan baku di Indonesia, terutama yang singkong. Kemudian saya tertarik untuk mengembangkan produk tersebut agar naik kelas. Naik kelas artinya diterima oleh lidah konsumen dengan baik, alias enak. Ini contoh mie atau pasta mocaf yang sudah matang. Iya. Ini warnanya sebenarnya beda pun sedikit ya, agak pucat tapi nggak terlalu jauh bedanya. Iya. Biasanya warna itu tergantung dari bahan bakunya sih. Oh, oke. Kalau dia mie mocaf ya cenderung agak kekuningan. Kalau misalnya mie sorghum dia mungkin cenderung lebih agak gelap seperti itu. Kalau rasanya saya boleh cobain nggak? Oh, tekstur. Jadi kita coba ya, apakah tekstur dari mie mocaf ini berbeda seperti apa dengan terigu? Kalau dari Ibu sendiri gimana? Ada bedanya nggak? Nggak ada sih. Nggak ada bedanya? Dari rasa sama Oke. teksturnya. Ini ada bumbu pastanya, ini mie pastanya dari mocaf. Rasanya seperti apa? Nunggu ya. Jadi memang ada sedikit kenyal ya, lebih sedikit kenyal. Terus ada gerinjal-gerinjalnya sedikit ya, rasanya. Iya. Iya benar. Overall ini mirip. Ini bukan maksud nambah ya, hanya komparasi aja. Yang kedua, apakah sama? Ada perbedaan, tapi sangat tipis dan saya pikir ini layak untuk jadi salah satu alternatif sumber pangan lokal di Indonesia. Enak ya, Bu? Ya, bisa, Pak. Wah, Sebagian masyarakat di Indonesia bahkan tidak bergantung pada beras atau nasi sebagai sumber pangan pokoknya. Salah satunya di kampung adat Cirende, Kota Cimahi, Jawa Barat. Di saat sebagian besar masyarakat Indonesia mengandalkan nasi atau beras sebagai pangan utama, di tempat ini warga adat yang mengandalkan sumber pangan lokal sebagai makanan utama. Dan ini adalah Kang Ajat. Apa kabar, Kang? Baik. Kang Ajat usia berapa? 43 tahun. Dan sejak lahir sampai usia 43 tahun, Kang Ajat tidak pernah makan apa, Kang? Nasi beras. Nasi beras. Kan awal kita beralih makan nasi beras itu dari tahun 1918. Waktu itu sesepuhnya Mama Ali. Beliau itu meminta masyarakat untuk tidak lagi mengkonsumsi nasi beras. Karena waktu itu beras kita emang nggak ada. Nggak ada karena dirampas oleh penjajah. Nah, strateginya apa? Ya kita ingin berjuang, ingin merdeka, makanya harus mencari pangan alternatif. Dan inilah sumber pangan lokal masyarakat adat di kampung Cirende. Kami sampai sekarang masih mempertahankan singkong sebagai pangan lokal kami ya. Ini kan singkongnya? Iya ini lagi proses pengupasan. Oke, nah ini singkong ini akan dimanfaatkan jadi apa nih, Kang, setelah dikupas? Yang utamanya jadi rasi. Jadi beras singkong ya. Beras singkong. Jadi setelah dikupas dia diparut. Ini kan ada singkong, ada kulit. Kulitnya gimana, Kang? Nah kulitnya kalau yang kecil-kecil kita manfaatkan untuk pakan ternak. Pakan ternak. Tapi kalau yang bagusnya yang seperti ini, ini dijadikan dendeng kulit singkong. Dendeng? Iya. Produk untuk lauk. Iya untuk lauk. Untuk lauk di sini. Ini kita produksi. Jadi kalau misalkan harganya itu 1 kilo bisa 180.000. Jadi gini, hari ini singkong itu buat kami bukan hanya jadi sumber pangan, tetapi jadi sumber ekonomi masyarakat juga. Nah, ini jemur singkong nih ya. Jadi di atas kita ini adalah sampah-sampah ya, yang dipakai untuk menjemur singkong yang sudah diparut ya, Kang? Sudah diparut, sudah diperas. Nah, ini ada 2 ini. Itu ada patinya yang paling
paling jauh itu. Aha. Yang dekat ini rasi. Rasi, oke. Ini adalah tepung rasi yang kita jemur 2 hari. Namanya apa tadi? Sanguan kalau warga lokal Sanguan? nyebutnya. Kalau sekarang lebih populer dikenalnya rasi. Oke, rasi itu kepanjangan dari beras singkong. Beras singkong. Kampung adat Cirende sudah mandiri pangan sejak lama dengan tanaman singkong. Meskipun demikian, tidak semua lahan ditanami singkong dan tidak semua pohon singkong diambil umbinya. Leluhur juga berpesan agar warga tetap menjaga hutan sebagai penopang kehidupan. Singkong hasil bumi di kampung adat ini juga memiliki potensi ekonomi sebagai olahan pangan lain. Ini adalah perempuan kampung adat Cirende yang membuat singkong juga naik kelas. Ini lagi bikin apa? Lagi bikin dendeng kulit singkong. Dendeng dari Kulit singkong. bahan baku singkong di kampung ini bisa jadi panganan apa atau makanan apa aja? Bisa jadi nasi, bisa jadi nasi, bisa jadi kue-kue itu yang ada di sana itu semua dari singkong juga. Ini berarti salah satu lauknya? Iya. Dendeng dari kulit singkong. Ini pedas nggak teh? Enak kan? Ini ada yang pedas, ada yang enggak juga. Enggak juga? Ya, kalau mau nyobain ini. Oh, ada teksturnya. Oke, ini kita coba dendeng kulit singkong. Tapi mirip daging ya, gitu ya. Warnanya juga ya. Iya, warnanya mirip. Coba, ini pedas nggak teh? Pedas. Pedas, coba ya. Kayak dendeng beneran deh. Kayak dendeng beneran. Tapi ada yang kurang. Apa? Nasinya. Nasinya ini ada nasi. Ada. Wah, ini ada juga ternyata. Ya, ini nasi singkong. Iya. Atau ras dari nasi ya. Iya. Ini beras singkong yang diolah jadi nasi bentuknya seperti ini. Teksturnya beda ya, sama nasi bentuknya beda. Iya. Oke, ini lebih kenyal ya. Mungkin ingat saya nih kayak tiwul kayak. Ya, tiwul. Ya, tiwul. Orang Jawa mah bilangnya tiwul. Tiwul, kita coba. Iya. Tiwul, ini tiwul. Cuman kalau tiwul kan manis. Manis. Ini mah tawar. tawar. Ya. Dan teksturnya lebih padat daripada beras nasi ya, kayak nasi beras ya. Iya. Berarti kalau makan ini nggak terlalu banyak, cukup udah kenyang ya? Iya, cukup cepat kenyangnya, terus lama kenyangnya juga. Rasanya ya kayak nasi, tapi tiwul kenyal gitu. Dan ini enak, dendeng kulit singkong. Mantap deh. Lalu jika kita kembali pada pertanyaan awal, haruskah kita cemas gara-gara beras? Dan apakah sumber pangan pokok Indonesia hanya beras atau nasi? Mungkin kita sudah punya jawabannya sejak lama, termasuk para generasi muda. Pangan alternatif itu banyak ya, kayak ada kentang, singkong. Singkong tuh bisa dibuat jadi nasi tiwul, ubi ya. Rasanya manis, enak gitu. Cukup mengenyangkan gitu. Untuk menjadi pengganti produk pangan utama di Indonesia itu mungkin yang paling bisa digunakan adalah sorghum, karena pertama dia untuk dari segi kandungannya sendiri proteinnya itu 5% lebih banyak dibanding beras. Mungkin untuk saat ini saya masih berpikir mengenai singkong ya kan, lalu kentang, adapun jagung yang memiliki karbohidrat yang cukup tinggi. Ya menurut saya itu adalah kentang ya. Memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, kentang juga memiliki banyak kandungan lain seperti vitamin C, B6. Kalau misalnya dibandingkan dengan nasi, kandungan kadar gulanya ini lebih rendah daripada nasi. Jadi bisa menjadi pengganti pangan pokok yang lebih sehat. Semoga dengan pilihan-pilihan pangan lokal tersebut Indonesia bisa terlepas dari ancaman krisis pangan dan mampu mewujudkan kemandirian pangan.